Halo semuanya, saya Awi Agnieszka dari kelas 12 IPA. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang menulis teks prosedur dari sumber informasi yang valid, dan saya akan mengurainya di video-video yang saya posting berikut ini. Simak dengan baik untuk informasi lebih lanjut ya. Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu dengan benar dan sistematis. Sederhananya, teks prosedur adalah teks yang berisi urutan langkah-langkah dari suatu tindakan secara tepat dan akurat. Contoh dari teks prosedur adalah resep makanan, petunjuk penggunaan alat, tata cara pendaftaran, dan lain-lain sebagainya. Sebelum menulis teks prosedur, kita harus memastikan bahwa sumber yang didapat adalah berasal dari sumber yang valid dan dapat dipercaya. Apa yang dimaksud dengan sumber informasi yang valid? Yaitu sumber yang memberikan informasi akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi, apabila kita ingin melakukan sesuatu tindakan yang memerlukan prosedur, pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang terpercaya atau terverifikasi. Contoh sumber informasi yang valid adalah internet, jurnal, hasil wawancara, dokumen, laporan resmi, hasil survei, dan lain-lain. Saat kita menulis atau menemukan suatu teks prosedur, pastikan teks prosedur tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki tujuan yang jelas, 2. Menggunakan langkah-langkah berurutan, 3. Menggunakan kata kerja imperatif, 4. Menggunakan konjungsi temporal, contohnya kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain, dan kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan logis. Setelah mengetahui definisi dari teks prosedur dan sumber informasi yang valid beserta ciri-cirinya, berikut adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur, yaitu 1. Menentukan tujuan dari apa yang ingin disampaikan, 2. Mengumpulkan informasi dari sumber yang valid dan pastikan kebenaran dan keakuratan data. 3. Menyusun langkah-langkah secara urut, tidak boleh ada langkah yang terlewat. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan hindarilah istilah yang sulit tanpa adanya suatu penjelasan. 5. Merevisi dan memastikan keakuratan. Cek ulang apakah teks sudah lengkap dan mudah diikuti oleh pembacanya. Dari penjelasan di beberapa slide sebelumnya, kesimpulannya adalah teks prosedur harus jelas, sistematis, dan berasal dari sumber yang valid. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pembaca bisa mengikuti instruksi dengan benar. Pastikan langkah-langkah tersusun secara logis dan tidak ada yang terlewat. Risiko dari teks prosedur yang tidak benar adalah dapat menimbulkan kecelakaan atau gagalnya suatu produk yang dihasilkan melalui teks prosedur. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mencari keakuratan dan merevisi kembali dari teks prosedur yang telah kita buat itu atau yang telah kita lakukan dan kita baca. Teks prosedur memiliki inti, yaitu menyusun secara sistematis dan runtut agar tidak menimbulkan suatu kesalahan dari suatu tindakan yang dilakukan.